Coret Rekom FKUB, manfaat atau mudarat? Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengabarkan rencana mencoret rekomendasi Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB sebagai syarat pendirian rumah ibadah. Cukup rekomendasi Kemenak FKUB dicoret, kata Menak. Alasan Menak, pemerintah berkomitmen mempermudah pendirian rumah ibadah. Syarat rekomendasi FKUB dipandang sebagai hambatan. Menak memastikan sebentar lagi pendirian rumah ibadah tak akan sulit lagi. Rencana itu hendak dituangkan dalam Peraturan Presiden yang menggantikan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri atau PBM nomor 8 dan 9 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah, wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama, pemberdayaan forum kerukunan umat beragama, dan pendirian rumah ibadah. Wapres Kiai Ma'ruf Amin mengingatkan, Menak tidak boleh asal coret-coret begitu saja. Secara historis, aturan pendirian rumah ibadah, kata Wapres, sebenarnya adalah kesepakatan antar majelis agama. Ada MUI, PGI, KWI, PHDI, Walubi, dan Matakin bersama Kemenak dan Kemendagri. Kesepakatan dicapai selama 4 bulan dalam 11 kali pertemuan. Kemudian dituangkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Pesan Wapres, janganlah kesepakatan itu dihapus begitu saja, dicoret begitu saja, diganti begitu saja. Kemenak harus mendengar pendapat para pihak yang pernah terlibat membuat aturan tersebut. Dilihat dulu sebabnya, untuk apa aturan itu. Ketua Umum MUI, Kiai Anwar Iskandar berpesan, hal-hal sensitif dan menyentuh langsung masalah keumatan seperti ini agar disosialisasikan terlebih dahulu, sehingga tidak menimbulkan gejolak. Perlu dijelaskan apa manfaat dan mudaratnya jika hal itu dicabut. Dalam PBM, rekomendasi FKUB tingkat kabupaten kota adalah 1 dari 4 syarat khusus pendirian rumah ibadah. 3 syarat lainnya adalah KTP pengguna tempat ibadah minimal 90 orang, dukungan masyarakat sekitar beda agama minimal 60 orang, dan rekomendasi Kemenak tingkat kabupaten kota. Rekomendasi FKUB dalam PBM dinyatakan sebagai hasil musyawarah mufakat. FKUB tingkat kabupaten kota terdiri 17 orang perwakilan lintas agama di daerah itu. Mereka dipilih secara musyawarah mufakat. Beberapa kali prinsip musyawarah mufakat ditekankan dalam PBM. Selain 17 orang pemuka agama, FKUB difasilitasi Dewan Penasehat dari kalangan pemerintah. Wakil Bupati atau Wakil Wali Kota menjadi Ketua Dewan Penasehat. Kepala Kemenak setempat menjadi Wakil Ketua Dewan Penasehat. Dan Kepala Dinas Kesbangpol sebagai Sekretaris Dewan Penasehat. Tugas FKUB menurut PBM melakukan dialog, menampung dan menyalurkan aspirasi. Sementara tugas pemerintah daerah adalah menumbuhkan harmoni, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antar umat beragama. Pemeliharaan kerukunan, kata PBM, adalah tanggung jawab bersama antar umat beragama, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Sekali lagi, tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, bukan hanya masyarakat. Rencana upgrade peraturan menteri menjadi perpres ini tentu positif untuk penguatan payung regulasi. Ada juga suara agar ditingkatkan menjadi peraturan pemerintah. Usulan lain bilang agar dimasukkan dalam undang-undang. Prinsip mempermudah pendirian rumah ibadah juga komitmen yang tepat dalam konteks reformasi birokrasi untuk pelayanan publik. Catatannya,
Prinsip mempermudah dan tidak mempersulit itu apakah dengan mencoret rekomendasi FKUB? Alih-alih hendak tidak mempersulit, coret rekom FKUB itu jangan-jangan membuka kotak Pandora kesulitan baru yang kompleks akibat terhapusnya mekanisme musyawarah mufakat antara pemuka agama dalam mendukung pendirian rumah ibadah. Rekom FKUB bukan untuk mempersulit, itu mekanisme garansi terciptanya kondisi harmoni dalam jangka panjang di lingkungan tempat ibadah. Tentu saja dalam beberapa kasus ada kendala dalam mencapai mufakat. Ini jelas perlu penanganan khusus, perlu waktu tambahan. Mungkin masih ada isu yang perlu didialogkan, masih ada aspirasi yang perlu ditampung dan disalurkan sesuai tugas FKUB. Maka yang diperlukan mekanisme khusus untuk mengatasi kasus-kasus insidental seperti itu, bukan mencoret total rekom FKUB dan mencukupkan rekom Kementerian Agama. Ketum PGI bilang rekomendasi FKUB absurd karena dinilai sebagai pengambil alihan otoritas negara oleh lembaga sipil. Yang masuk akal, kata Ketum PGI, adalah rekomendasi Kemenak karena aparatur negara. Narasi yang membenturkan negara dan masyarakat ini tidak sehat. Dalam pemeliharaan kerukunan beragama, diperlukan kolaborasi negara dan masyarakat. Bila elemen masyarakat dihapus, hanya otoritas negara yang berperan, maka rentan membuka keran tindakan otoriter. Rekomendasi FKUB itu cermin telah berlangsungnya proses musyawarah mufakat antar pemuka agama. Otoritas negara jelas penting. Iklim musyawarah mufakat dari masyarakat juga tak kalah penting. Ada tuduhan rekomendasi FKUB dipengaruhi kepentingan mayoritas. Itu sering membatasi kelompok minoritas dalam memperoleh izin pendirian rumah ibadah. Atas kasus seperti itu, sepakat tidak boleh dibiarkan. PBM mengantisipasi itu dengan menandaskan prinsip musyawarah mufakat dalam FKUB adalah skenario mencegah sandungan relasi mayoritas-minoritas. Baik diktator mayoritas maupun tirani minoritas harus ditolak. Namun, bila hanya mengandalkan otoritas negara, berpotensi melahirkan keputusan otoriter dan menghadirkan kerukunan semu. Tampak muka rukun, tapi di bawah ada gejolak yang belum teratasi. Hati-hati.